hakim, Allah berikan kesehatan disebut secepatnya. Yang belum hadir tidak ada keterangan, mudah-mudahan dapat kabar yang dikasih oleh Bapak. Baik, hari ini kita akan masuk materi kita, pembelajaran kita iman kepada hari akhir. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dulu. 12, silakan Ibu. Yang berat, pemegang, pedurut, katakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Adapun untuk melanjutkan pembelajaran kita mengenai iman kepada hari akhir, ini membahas tentang konsep iman kepada hari akhir, yaitu hari di mana lihat di semua hari di mana kehidupan dunia berakhir dan umat Islam, umat manusia dibangkitkan untuk dihisab oleh Allah. Akhir ini penting untuk membantu siswa dalam memahami tujuan akhir dari kehidupan dan dampaknya terhadap perilaku sehari-hari. Artinya bagaimana? Setelah anak bapak belajar ini, anak bapak tidak lagi berlengah-lengah dalam beribadah. Dengan adanya hari akhir ini, anak bapak akan senantiasa berusaha istiqomah dalam menjalankan semua ibadah yang telah diajarkan dalam agama Islam. Jadi dampaknya apa? Anak-anak semua akan semangat untuk belajar dan berperilaku yang sebaik-baiknya dalam kehidupan saya. Adapun tujuan pembelajaran kita, coba saja kelas kita tidak. Oke itu. Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Dan bagaimana hal yang tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi setelah belajar ini anak bapak sudah dapat tidak kaku lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang diajarkan ahli agama, ajaran Islam. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap positif dalam ajaran iman kepada hari akhir, termasuk menghindari perilaku negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasi. Jadi setelah kita belajar tadi, anak bapak diberikan materi, kemudian anak bapak akan diminta untuk mempresentasikan gambar konsep yang telah bapak berikan nanti. Yang keempat, siswa dapat mengaitkan ajaran ini, ajaran yang iman kepada hari akhir ini
sama-sama menggali materi ini dengan baik. Lanjut. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi, Bapak ingin menilai. Menilai anak Bapak selama ini apakah sudah mendengar, apa sudah mengetahui tentang hari akhir dalam ajaran Islam. Ini Bapak ingin anak Bapak keluarkan buku catatan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada di depan. Jawaban saya. Jadi nomor 1, apa yang dimaksud dengan hari akhir dalam ajaran Islam? Apa yang kalian pernah kali dengar ataupun yang kalian pahami sekarang? Baru nanti Bapak kasih materi sebelum pendalaman materi. Yang kedua, apa yang terjadi kepada seseorang setelah kematian sampai dengan hari keberangkatan nanti menurut ajaran Islam? Anak Bapak mendengar dalam ceramah-ceramah agama atau dalam sekolah agama MDA. Kalian tulis di buku jawabannya apa saja yang terjadi. Terus yang terakhir 3 soal ini, yang terakhir, bagaimana iman kepada hari akhir mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Ini kan contohnya 1. Jadi ini yang anak Bapak buatkan. Sekarang Bapak beri waktu 5 menit ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Nanti Bapak akan menilai. Setelah Bapak menilai, anak Bapak akan dibagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pemula. Yang kedua, kelompok menengah. Dan yang ketiga, kelompok mahir. Antara lain, bagaimana penilaiannya? Yang pemula tidak mampu dia menjawab 1 untuk 3 pertanyaan. Yang kedua, yang menengah dia separuh bisa menjawab. Dan yang ketiga dia bisa jawab dengan lengkap. Itulah nanti yang kelompok mahir. Dan materi yang Bapak berikan berbeda-beda. Nanti yang pemula ini nanti materinya yang kalian kuasai dalam materi. Yang kelompok menengah dan mahir beda-beda materinya. Dan nanti sama-sama akan mempresentasikan di kelompoknya masing-masing pada akhir pembelajaran nanti. Oke? Sekarang mulai kerjakan jawaban ini, asesmen ini. Sekarang. Oke. Jawab semampunya saya ya. Kalau tak bisa jawab. Habis, jadi kita akan nilai masing-masing. Ya, jadi sekarang Bapak bagi kelompok. Nah, sekarang dari hasil yang Bapak terima dari menjawab ini, yang betul-betul sudah ada yang mengisi, itu yang pertama siapa? Ahad El Tamran. Itu yang kelompok 1. Maksudnya kelompok 3 yang mahir. Dapat kelompok 3, kelompok mahir namanya. Kemudian Amanda, Aska, dan Bilkis itu kelompok mahir. Nah ini kelompok mahir mana? Tadi mana kelompok mahir? Yang 4 orang ya, 4 orang. Sini atau sini? Ini. Jadi yang di sini katakan dengan ini kelompok mahir. Kelompok yang menengah. Kelompok menengah Adelia, Azika, kemudian Razik, satu lagi siapa yang Azika ya, 4 orang. Azika sama ini yang menengah, itu 4 orang. Mana sih? 4 orang sini 4 orang. Yang menengah, ini yang mahir, menengah berarti 3 orang. Yang pemula
pemula. Mulai. Oke. Baik, setelah kita kelompokkan, nah ya, setelah kita kelompokkan ini ya, nilai yang tadi Bapak sudah nilai. Lalu sudah dibagi kelompok mahir, mana kelompok mahir? Halo, oke. Kelompok menengah mana? Ini dia. Bisa. Yang terakhir kelompok pemula. Pemula, siap? Oke. Jadi masing-masing menengah. Jadi ini materinya Bapak bagi dulu, jangan sentuh dulu ya. Nanti akan kita ini mahir, ini menengah, ini pemula. Sebelum kalian membahas materi yang ada di meja, coba perhatikan video, kita menonton video dulu. Kita tonton video yang ada di depan. Oke, perhatikan. Coba perhatikan depan. Suaranya. Perhatikan depan. Ya. Perhatikan semua, simak baik-baik. Baik-baik dan ambil sisi yang lain. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Keterangan-keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Bagaimana setelah Bapak menonton video ini tadi? Terbayang nanti kira kalau kehidupan kita akan berakhir dan apa yang harus kita lakukan, apa prosesnya nanti? Itu semua bukan dongeng, itu akan betul-betul terjadi. Karena kalau kita pernah menonton, pernah kita belajar gitu nanti, anak setelah belajar dia menyadari kalau hidup kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi untuk itu Bapak semua mulailah kali ini kita memiliki kesadaran tinggi agar bisa kita belajar lebih baik tentang agama dan menjalankan aktivitas agama sesuai dengan tuntunan agama. Nah nanti Allah akan minta pertanggungjawaban semua. Kalau akan melalui proses-proses, baik kita nanti meninggal, kemudian kita hidup di kubur, menunggu hari kiamat, setelah kiamat kita bangkit dan dikumpul kepada masyarakat. Maka itu nanti akan kita lihat mana amal baik kita, apakah amal baik kita yang lebih banyak atau sebaliknya. Itu kita belajar hari ini untuk memperdalamnya. Baik semua sudah siap untuk yang pemula. Siap? Kalian akan diskusi bersama memperdalam materi tadi dan yang ada di dalam materi masing-masing. Kemudian yang mahir yang ada Bapak lebih tinggi belajarannya, lebih pemahamannya lebih tinggi. Kemudian yang menengah yang itu setakat nanti yang kalian baca di dalam materinya Bapak pilih. Lalu kalian ambil hal-hal yang terpenting, kalian simpulkan dalam buku kalian yang nanti akan kalian presentasikan pada akhir pembelajaran kita. Jadi hari ini kalian mau mengambil
mencatat hal-hal yang penting dalam materi yang kalian ambil yang dalam kelompok masing-masing. Baik, semuanya siap? Silakan. Oke. Agar bisa nanti kalian informasikan di akhir pembelajaran kita. Oke, ada yang baca? Ah, cukup. Ya. Sampai dulu ya. Jangan sampai dulu ya. Nanti baca saja. Ya, jangan banyak-banyak. Yang penting saja. Pertama, kelompok pemula dulu. Siapa saya? Hamzah, baca ke depan. Kelompok lain juga menerima dan bisa menyimpulkan. Saya. Dia nanti tak semua. Dengarkan. Dengarkan, semuanya dengarkan. Satu. Baca. Baiklah. Kami dari kelompok pemula akan mempresentasikan hasil ini. Demikian, beri tepuk tangan kepada kelompok pemula. Jadi iman kepada hari akhir adalah berakhirnya kehidupan dulu yang seberitan kejadian yang akan benar-benar. Kelompok menengah lagi, silakan perwakilan yang kedua. Panjang ya, mungkin nanti. Baik, benar kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok menengah. Jadi kelompok menengah ini yang membahas tentang kehidupan di alam kubur dan di hari kebangkitan. Jadi di alam kubur nanti kita menunggu hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, kita yang sudah meninggal akan Allah bangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan jawab amal perbuatan. Baik, selanjutnya kelompok mahir.
Perhatikan, jadi anak bapak semua fokus ke depan. Adik, tengok ke depan. Untuk ini bahkan adik membahas tentang perbedaan antara kehidupan dunia dan akhirat dan implikasi iman kepada hari akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui kehidupan kita di dunia dan di akhirat, maka bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pertanyaan untuk kelompok pemula, apa yang terjadi setelah mati menurut Islam? Apa? Apa jawabannya? Apa yang terjadi setelah mati? Setelah mati menurut Islam, apa jawabannya? Apa yang terjadi setelah mati menurut Islam? Ajaran setelah mati apa yang terjadi? Akhir. Terus kemudian kelompok menengah. Apa yang mempengaruhi kelompok menengah? Jawab. Apa yang mempengaruhi tindakan kalian setelah belajar iman pada hari akhir? Apa tindakannya? Apa? Mempersiapkan diri agar semangat beribadah. Kelompok mahir. Ini bagaimana pandangannya dalam Islam tentang hari akhir? Apa pandangan kalian setelah belajar? Setelah pandangan kalian setelah belajar ini apa? Apa motivasi kalian setelah belajar ini? Rajin beribadah. Rajin kita menuntut ilmu apa lagi? Terus senantiasa memohon hanya kepada baik. Semuanya ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, Bapak akan melihat kemampuan kalian hari ini dengan mengisi evaluasi terakhir ini. Silakan anak bapak baca dulu, buat nama, jangan lupa buat nama, kemudian jawab pertanyaan ini. Buat namanya, buat namanya dulu, Oke, dok, bapak beri waktu 10 menit. Soalnya jawab dong, jangan lupa buat nama. Ya. Iya. Jangan lupa buat nama. Jangan lupa dibuat nama masing-masing.
media, nanti Bapak kasih materinya lagi. Jadi kita harapkan semua sebelum kita tutup ada pertanyaan apakah sudah apakah terakhir habis. Jadi apakah pelajaran hari ini yang hari ini apakah pelajaran hari ini semangat beribadah. Jadi kita sudah dengan belajar ini akan sudah mengetahui bagaimana perjalanan hidup kita dari dunia sampai ke akhir. Ya, sebelum kita tutup baca surat Al-Asr.